kita tiarap. Kita semua tiarap saat petir itu menggelegar dan juga terlihat sambaran apinya. Kita tiarap karena takut ke sambar petir. Assalamualaikum sobat kembara, kembali lagi di Kamis Kembara Mistis. Kali ini gue bakal kembali menceritakan cerita horor saat gue mendaki gunung, yaitu Gunung Paninjauan. Ini adalah part keduanya. Gimana saja ceritanya? Tonton sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Ini adalah kali keduanya gue mendaki Gunung Paninjauan. Tapi teman pendakian gue saat ini berbeda dari teman pendakian gue yang kemarin. Jadi yang tetap kembali mendaki gunung ini hanyalah gue seorang. Teman-teman gue ini adalah teman-teman kelas. Kita berangkat bersama si Ikam, si Anjar, Romi, Nano, Yogi, dan tentunya gue sendiri. Kita berangkat 6 orang menuju Gunung Paninjauan. Setelah kita berdiskusi bagaimana proses perjalanan kita untuk mencapai gunung ini, akhirnya si Romi pun pulang duluan menuju rumahnya. Dia akan mempersiapkan semua peralatan yang sekiranya belum kita punyai, yang belum lengkap tentunya. Sisanya berlima orang, kita berangkat menuju rumah si Romi untuk menjemput dia. Ternyata si Romi sudah mempersiapkan semuanya juga. Untuk masalah tenda, karena gue gak mau kecolongan lagi masalah tenda, gue gak mau pinjam sana pinjam sini, akhirnya gue bawa tenda pramuka dari sekolah gue. Dari perjalanan kita biasa naik angkot terong yang warna ungu dari sekolah terus ke rumah si Romi, yaitu di Pasar Gunung Tanjung. Ada hal yang gue heranin dari kelakuan si Romi. Si Romi bawa galon. Terus gue bertanya lah sontak, Rom, buat apaan lu bawa galon? Tentunya buat bawa air lah. Si Romi udah gila. Dia bawa galon untuk air katanya biar gak bawa botol air ataupun tiap-tiap orang gak keberatan. Jadi kalau misalkan nanti bawa airnya bisa gantian gitu. Tapi ingat, ini adalah galon bro. Galon yang pastinya bakal berat banget kalau dibawa ataupun diangkat. Apalagi naik gunung. Singkat cerita kita gak mempermasalahin itu lagi. Biarlah nanti mungkin si Romi sendiri yang bakal bawa galon. Kita naik berbeda jalur dari jalur sebelumnya kita pendakian. Kita gak naik lewat jalur Cikembang. Kita naik lewat jalur Cinunjang. Jadi jalur ini sedikit agak maju ke depan. Titik masuk dari jalan rayanya. Sehingga nanti titik temunya bakal di bawah SD Poponcol. Singkat cerita kita langsung lah turun dari angkot. Di jalur ini semua nampak ceria. Kita melakukan perjalanan dengan normal saja, belum ada hal-hal aneh. Hingga tiba-tiba saat itu kita diguyur hujan yang sangat deras. Di antara kita gak ada yang bawa jas hujan sama sekali, karena juga kita gak menyangka bakalan turun hujan. Sebelumnya hari itu sangat cerah banget dan ya gak ada taksiran bakal terjadi hujan yang, apalagi hujan yang sangat deras. Itu baru di pertengahan jalan menuju pertigaan antara pertemuan dari jalur Cikembang. Mau gak mau kita pun melakukan perjalanan dengan basah kuyup. Untungnya semua perbekalan yang kita bawa, makanan, pakaian ganti, jaket, kita bungkus pakai kresek di tas kita masing-masing. Karena sebelumnya gue juga takutnya ini terjadi hujan gitu. Cuman ya keteledoran saat ini bukan di tenda tapi di jas hujan. Perjalanan ini sampai menuju ke rumah si Abah, juru kunci Gunung Paninjauan ini, normal-normal saja. Tidak ada terkendala satu apapun. Kita walaupun hujan-hujan ya tetap aja ceria kayak gitu. Oh ya, pendakian ini agak sedikit konyol, tapi juga ada sisi horornya tentunya. Terutama di sisi gua ya, yang terjadi kehororan itu. Lanjut di rumah si Abah, seperti pendakian sebelum-sebelumnya, kita ngasih si Abah tembakau. Dan si Abah pun ngebarter tembakau kita dengan gula aren. Alhamdulillah
kita dapat asupan energi dari gula aren. Buat ngemil-ngemil lah, pengganti. Sebenarnya itu pengganti. Ada nilai sisi positifnya jika kalian mendaki gunung biar gak terlalu haus, apalagi pendakian gunung di saat musim kemarau. Kalian bisa mengakali biar kalian gak banyak minum, sedikit-sedikit minum, kan itu sayang banget ya air. Kalau misalkan terlalu sering diminum, ya walaupun fungsinya memang untuk minum, cuma dengan keterbatasan air, kalau misalkan musim kemarau, kadang di gunung juga susah menemukan sumber air yang masih mengalir. Jadi dengan mengakalinya, selain dengan permen, kalian bisa mengakali dengan gula merah atau gula aren bisa saja. Setelah kita berpamitan dengan si Abah, lalu kita meminta izin untuk meminta air di sumurnya si Abah, tentunya dengan galon. Sedikit gila, galon itu diisi air dengan full, dan saat dicoba untuk diangkat, gila emang rasanya berat banget. Dan si Romi orang yang pertama kali nyoba air itu, nyoba galon itu untuk diangkat, dan dia pun langsung geleng-geleng. Gua sendiri langsung bilang, tuh kan, gue juga bilang apa, berat. Akhirnya si Romi pun cuman ketawa, dan dia mengurangi debit air yang ada di dalam galon itu. Isinya dibuang lah, tinggal setengahnya kalau gak salah. Jadi kita pun menyiasati juga, daripada air galon makin ke atas nanti dikurangin, ya kita akhirnya minta bantuan lagi ke si Abah. Kalau misalkan ada wadah untuk bawa air gitu, botol mineral, kita pinjam dulu, kalau nanti turun kita kasih lagi ke si Abah. Akhirnya kita pun dikasih 2 botol air untuk menggantikan air yang dibuang di galon, karena kita ke atas cuma setengahnya lah yang di galon itu, dan tetap si Romi yang ngangkat. Pendakian pun dimulai saat jam 3 siang. Saat pendakian di awal-awal, semua terasa lancar dan tidak ada hambatan kecuali beratnya air galon yang dibawa si Romi, sehingga itu menyulitkan dia untuk bisa jalan cepat. Lu bayangin lah, galon kan gak ada pegangannya, jadi otomatis dia diangkat di atas sini, dipikul. Di gerbang pendakian kita ngelewatin makam. Ingat itu makam itu, karena yang sekarang yang benar-benar jelas tahu treknya adalah gua. Kita ngelewatin makam, ngelewatin beringin horor itu yang kata si Agus di pendakian sebelumnya tuh gue ceritain, di sana ada pocong. Kita lewatin itu, terus di sana jalan mulai terjal banget, dan kita ngelewatin jalan yang agak miring. Di sana kita ngelewatin akar-akar. Dari akar-akar ke vegetasi bambu-bambu kayak gitu, pohon-pohon bambu. Setelah pohon bambu kita ngelewatin alang-alang. Dari alang-alang kita mulai agak sedikit melandai. Dari sana mulai nanjak ke dekat vegetasi alang-alang yang mau ke puncak. Di sana kembali hujan deras menerjang kita. Hujan yang dibarengin dengan petir kali ini. Dan lu bayangin, petir tuh ada di atas kita dan kita malah ngedekatin naik ke atas puncak. Otomatis di sana kita takutlah kesambar petir. Petir yang wah, pokoknya gak recommended banget bagi kalian yang ingin mendaki saat musim hujan. Satu hal yang perlu kalian waspadai bukan masalah hipotermia, itu juga sih, cuman gak terlalu lah. Kalian bisa akali itu dengan sleeping bag kalian, dengan sleeping system kalian, dengan jaket kalian yang waterproof, dengan jas hujan kalian yang bisa melindungi kalian dari air hujan. Itu tidak terlalu penting lah mungkin, tapi yang paling penting saat pendakian di musim hujan, kalian akan berhadapan dengan masalah, yaitu petir. Bisa-bisa saja kalian tersambar oleh petir, karena kasus-kasus semua pendakian saat di musim hujan ada korban, rata-rata yang paling mengerikan adalah kena petir. Kalau masalah hipotermia, mungkin kalian bisa bikin air hangat ataupun meminjamkan jaket kalian misalkan untuk dikasih ke anak yang terkena hipotermia, ke teman kita yang kena hipotermia. Itu bisa diminimalisir. Tapi ini kejadian yang gak bakalan kalian duga sama sekali, yaitu sambaran petir dari atas. Lanjut ke cerita. Hampir mendaki ke puncak, sekitar mungkin 100 meteran lagi mencapai puncak, kita dihadapkan dengan trek
yang begitu miring, dan otomatis karena trek itu miring menjadi saluran air. Karena treknya seperti cerukan kayak gini. Jadi kita berjalan di tengah-tengah, air dari arah puncak turun ke bawah, masa turun ke atas. Air turun ke bawah dan kita jalan di tengah-tengah aliran air, selokan kecil lah jadinya kayak gitu. Dan amat sangat sulit kita ngelewatin itu. Kita naik ke atas dengan bantuan dorongan dari belakang, dari teman-teman, dari teman anak-anak di belakang. Itu gak bisa, gak ngaruh banget dorongan itu. Kita ngelangkah satu kali kita kepleset langsung jatuh. Kita guling-guling sampai ke bawah dan secara efek domino teman-teman kita, gue juga ikutan ketarik. Gue yang di depan jatuh, gue tarik baju mereka. Mereka semua melorot ke bawah. Hingga akhirnya kita menemukan cara bagaimana kita ngelewatin medan yang kayak gitu. Karena itu adalah sebuah cerukan, kita langkahkan kaki kiri kita ke cerukan kiri, yang kanan juga ke kanan. Dan kita gak lupa gunain tongkat agar membantu lebih nyaman ataupun lebih lancar saat kita ngelewatin trek yang kayak gitu. Kita pakai tongkat biar nahan kita gak kepleset lagi kalau misalkan jatuh. Kita pakai tongkat, semuanya berusaha agar bisa sampai ngelewatin medan yang itu. Dan saat ada yang di atas, kita julirin tongkat yang panjang, kita tarik teman biar cepat lah kayak gitu, biar ada pegangan juga. Kita tarik ke atas satu persatu ya, walaupun ada juga yang masih kepleset jatuh lagi ke bawah, ataupun yang pegang tongkat dari atas malah ketarik ke bawah. Ada aja dramanya. Sampainya kita mendekati mungkin sekitar 20 meter sampai ke puncak. Kita beristirahat sejenak, berlindung dari sambaran petir yang gue gak tahu bagaimana lagi. Berlindung dari petir tuh emang gak susah lah. Mau berlindung di bawah pohon, takutnya pohon yang disambar petir kita ke sambar juga. Akhirnya dengan perasaan yang takut, was-was, sedangkan ini udah agak sore, kalau misalkan pulang teman-teman gue juga gak mau. Akhirnya kita nerusin perjalanan untuk sampai ke puncak. Sampai ke puncak sekitar pukul 5 sore. Dan di atas puncak Paninjauan itu kan gak ada pohon-pohon. Di sana tuh rata, sekitar 10 meter kali 10 meter kayak gitulah top puncaknya ya. Di sana petir kembali menyambar kita. Ini petir gak cuman suaranya doang yang bikin ngeri, dengan kilatan-kilatan cahayanya itu yang kayak api, itu berada tepat di atas kepala kita kelihatannya. Jadi kita semua tiarap saat petir itu menggelegar dan juga terlihat sambaran apinya. Kita tiarap karena takut ke sambar petir. Kita tiarap nyari tempat yang agak aman mungkin lah, walaupun gak aman-aman banget. Di sisi barat itu ada sedikit lahan hampir sama dengan puncak lebar lahannya. Di sana konturnya agak berumput kayak gitu. Dan semua teman-teman gue arahin untuk berlindung di bawah pohon-pohon bambu ataupun rumah bambu kayak gitu, rumahan bambu yang berada di bawah puncak tepatnya. Gue kondisiin teman-teman gue buat berlindung di sana. Dan tenda yang gue bawa adalah tenda pramuka yang gak ada frame bawaannya. Dan di bawah gue juga udah berinisiatif kalau misalkan tenda ini nanti kita berdirikan, kita harus nyari tongkat ataupun tiang penyangganya. Gue carilah bambu, karena gue juga ingat kalau di Paninjauan masih ada bambu-bambu yang ya dengan daruratnya kita harus menebang dia untuk dijadikan tiang tenda ini. Gue dan si Romi yang berinisiatif untuk nebang pohon bambu. Si Romi saat itu ya dengan gaya dia yang selengean, dia buka bajunya, karena percuma juga kalau misalkan udah basah kuyup gak pakai baju. Tapi dampaknya nanti di akhir cerita deh. Gue dan si Romi berinisiatif untuk nyari bambu. Kita jalan agak sedikit ke barat karena di sana banyak pohon-pohon bambu yang gak terlalu besar-besar amat. Jadi kalau misalkan ditebang ya gak berat juga kayak gitu kalau misalkan diseretnya nanti diangkatnya. Gue dan si Romi maju ke arah barat dan gue bawa belati gue yang lumayan lah, agak sekitar 30 sentian.
Si Romi yang memutuskan untuk menebang pohon bambu dan gue nunggu di atas. Sedangkan si ini jalur dan pohon bambu dasarnya ada di sini. Jadi si Romi turun dulu ke dasaran, kita sebut aja perengan lah, sekitar mungkin ada 10 meter kayak gitu. Ya walaupun gak dalam-dalam amat, cuman saat itu licin banget. Dan si Romi saat turun dia pun bilang dia kepleset, dia guling-guling. Setelah pohon bambu ditebang dan otomatis jatuhnya ke arah gua yang di atas, gue tarik. Begitu juga dengan si Romi yang gue suruh buat pegangan di pohon bambu biar ikut juga ketarik sama gua. Si Romi naik ke atas karena dia tadi guling-guling, badannya kotor semua. Lu bayangin naik gunung dengan gak pakai baju dan badannya kotor karena dia guling-guling. Menyulitkan dan menyusahkan banget. Gue kembali ke teman-teman gue yang ternyata mereka udah gelar tendanya, dan tendanya mereka jadiin kayak selimut kayak gitu. Dan celakanya di sana teman gue, si Anjar, teman satu bangku gue, dia kena gejala hipotermia. Dia udah sangat menggigil banget, dan gue gak mau tuh sampai parah karena mau gak mau dia bakal tersiksa dengan hipotermianya, dan kita juga bakalan kerepotan ngadepin teman ataupun rombongan kita yang terkena hipotermia. Dengan sigap gue dan si Romi naik ke atas puncak karena kondisi juga mulai agak gelap. Gue gali tanah untuk nancepin itu tiang, dan gue memaksa teman-teman gue untuk ayo bantu kita diriin tendanya biar cepet juga kita berlindung dari hujan yang deras ini. Oh ya, saat itu tidak ada pendaki lain selain rombongan kita. Ada pendaki-pendaki lain itu ada sekitar jam 10 malaman lah kalau gak salah. Dan kondisi di saat jam 10 malam itu masih hujan. Sejak cerita kita ngediriin tenda, teman-teman gua dengan cekatan untuk membantu ngediriin tenda itu, dan baru tenda setengah jadi si tenda itu baru masuk tiang yang satunya, yang kiri misalkan, mereka udah masuk ke dalam tenda. Saking kedinginannya, hujan deras, dan mereka takut geledeknya itu, halilintarnya itu, mereka masuk ke dalam tenda. Sedangkan gua dan si Ikam yang bertugas untuk mendirikan tenda sisanya yang sebelah kanan untuk dikencangin. Jadi si Ikam ada di sebelah kanan dan gua ada di sebelah kiri, tepat berdekatan dengan pohon-pohon bambu. Saat si Ikam udah selesai mengencangkan tali yang ada di sebelah kanan dan dia ngiket ke pasak, dan di sebelah kiri gue bingung karena gak ada lagi pasak yang kita siapkan. Kita kehabisan pasak, dan gue berinisiatif niatnya mau ngiketin tali yang sebelah kiri itu, pojok kiri, untuk ke pohon, untuk ke rerumputan, bukan pohon, atau ke rerumputan. Tapi ternyata juga sangat sulit karena angin juga menerpa sangat kencang dan tenda goyang. Si tali yang gue ikatin ke rerumputan itu tidak cukup kuat dan tidak cukup kencang juga untuk menahan terpaan angin. Ya mau gak mau gue biarin dah tenda yang begitu sedikit reot kayak gitu. Dia dengan berusaha juga nyari alternatif lain biar gak gue ikatin ke rumput itu. Tiba-tiba disinilah horornya terjadi. Saat kondisi udah semakin gelap, hujan gak juga reda, di belakang gua saat gue berusaha ngencangin si tali sudut tenda itu, ada anak kecil hitam dan botak berlari-larian di belakang gua. Gue gak tahu sebenarnya itu apa, tapi gua sempat ngeliat. Mereka emang gak ngeliat gua balik, cuman mereka berlarian kayak gitu aja. Ada 3 orang anak hitam, seluruh badannya yang hitam. Dia gak pakai baju dan bawahannya tuh kayak gimana ya, mungkin kayak daleman laki-laki doang kayak gitu. Dan mereka gak pakai sendal. Mereka berlari-lari dari kiri ke kanan, dan gua di sana sendirian. Sedangkan si Ikam tadi dia selesai duluan ngikatin ujung sebelah kanan tenda itu. Dia masuk ke dalam dan gue masih di luar berusaha untuk nali itu. Gue digodain sama anak-anak itu.
Gue teriak sontak saat itu, bro, bantuin gua. Teman-teman gua yang udah gak peduli. Aduh dah, gua saat itu gak berpikir untuk naliin tenda itu dengan kuat, dengan sempurna kayak gitu. Gue langsung juga masuk ke dalam tenda dengan cepat-cepat dan bergegas. Gue ngedeketin teman-teman gue dan langsung diem saat itu juga. Tiba-tiba teman gue, salah satunya si Romi, kenapa lu? Gila. Dan gue saat itu gak berani ngobrol itu. Si Romi nanya kayak gitu. Gue cuman bilang, gila dingin banget di luar, dan anginnya kenceng. Gue gak mau bilang sesungguhnya di bawah di luar tuh gue lihat apa, nemuin apa. Gue cuman bilang kayak gitu. Dan karena kondisi kita udah basah kuyup, kecapean dan juga perut lapar, kita berinisiatif untuk bikin nasi liwet lah. Saat itu kita gak masak pakai dengan kompor yang seperti sekarang, kompor dengan gasnya, gas wonderful kayak gitu. Kita dulu cuman pakai bahan bakar dari Spertus. Ceritanya kita bikin nasi liwet dan lauknya gue bawa ikan asin. Nah ikan asin ini, dan konyolnya lagi, setelah gue masukin nasi liwet itu, gue aduk bersamaan dengan ikan asinnya yang tercampur baur. Hingga apa? Hingga si duri-durinya juga ikutan kecampur. Otomatis saat kita makan, nasi itu udah matang, kita makan, kita juga kemakan tuh durinya. Dan semua anak-anak juga ngerasain yang sama. Mereka pada kesakitan saat makan nasi liwet itu. Dan nasi liwet itu gak kemakan semuanya. Aduh, bego banget memang gua saat itu. Setelah kita makan yang gak terlalu kenyang, ya kita cerita-cerita, ngobrolin tentang masalah sekolah kayak gitu di dalam kondisi yang saat kayak gitu, daripada kita cuman bengong. Karena juga waktu sangatlah panjang dan hujan masih tetap mengguyur tenda kita. Akhirnya jam 10 malam datanglah tuh pendaki-pendaki yang baru datang. Mereka bertegur sapa dengan kita dan hujan pun agak mulai mereda. Ada seorang bapak-bapak dan anak. Saat itu mereka berdua juga rombongan yang baru datang itu ternyata. Cuman karena rombongan mereka bawa tendanya tidak terlalu besar, jadi si bapak dan si anak itu masuk ke dalam tenda kita dan nebeng tidur di tenda kita. Ya lumayan lah untuk meramaikan suasana yang dari tadi ngeri banget kayak gitu. Kita digoda dengan keadaan alam yang kayak gitu, dan gue pribadi digoda dengan makhluk yang saat itu bagi gue teror ini double kayak gitulah. Setelah pendakian sebelumnya gue digoda dengan kuntilanak, dengan pocong, gue saat ini digoda sama tuyul. Enakan digoda sama cewek, asal jangan cewek yang baju putih lagi aja. Singkat cerita, pagi dan matahari pun mulai menghangatkan badan kita. Kita beraktivitas pagi dan si Romi tetap dengan gaya selengeannya. Dia bayangin dari semalam udah kehujanan. Di dalam tenda pun dia gak mau ganti pakaian ternyata. Dia kelupaan bawa pakaian ganti. Udah, pendakian ini konyol banget. Dia tetap gak pakai baju. Cuman adalah anak-anak yang bawa baju ganti, kita pinjemin baju untuk si Romi. Kegiatan pagi pun kita mulai. Kita biasa ngopi, terus nikmatin pagi, matahari, pemandangan dari Gunung Paninjauan ini yang sangat begitu indah. Ingat, di sebelah barat ada Gunung Galunggung, di sebelah utara ada Gunung Sawal. Iya, Gunung Sawal. Dan di sekelilingnya pesawahan. Sangat indah banget. Dan kita memutuskan untuk turun di pukul 9. Si Romi agak sedikit bermasalah. Dia agak sedikit pucat. Gue gak ngerasa heran, karena ya gimana gak kayak gitu. Dia saat pendakian gak pakai baju, dia puncak. Dia saat kita mau tidur dia juga gak pakai baju, dan saat pagi pun dia gak pakai baju. Akhirnya dia dipinjamin baju dari teman kita yang lain kan. Kita turun, si Romi yang biasanya saat pendakian ceria, tiba-tiba dia murung dan diem.
Gue gak tahu tuh apa yang dia rasain. Dan kita pulang ke rumah si Abah, pamitan lagi dan berterima kasih. Dan saat menuju ke pertigaan dari jalur Cinunjang sama jalur Cikembang, si Romi banyak berhenti di jalan. Dia tetap gak pakai baju. Gue gak heran dia tuh anak gak mau pakai baju saat pendakian itu. Mungkin dia mau menantang fisik dia atau gimana, gue gak paham. Tapi dia tiba-tiba aja suka duduk di tengah jalan. Dia menggangin kepala dia. Mungkin dia sakit atau pusing kayak gitu. Gue pikir sih cuma mungkin dia masuk angin kayak gitulah. Dia sering-sering duduk kayak gitu. Dan ya kita gak mau nungguin dia sampai kuat lagi untuk berjalan. Sesampainya kita kembali di aspal, kita kembali naik angkot. Kita nurunin si Romi di pasar Gunung Tanjung, yaitu di dekat rumahnya. Dan kita pun berpisah, pendakian pun selesai. Dan keesokan harinya di hari Senin, kita semua sekolah kecuali si Romi. Dia ngirimkan surat dokter, katanya dia sakit tipes. Romi. Oh ya, semua nama-nama dan kejadian ini adalah asli, yaitu si Ikam, si Anjar, Romi, Yogi, Nano, itu semua teman-teman gua satu kelas dan namanya sengaja agak gue samarin biar video ini jadi kenang-kenangan lah. Gue bisa berbagi cerita tentang pendakian kita yang konyol dan juga mistis tentunya, yang sampai sekarang gue sangat respect dengan teman-teman gue ini, karena dengan gue melakukan perjalanan pendakian bersama mereka, gue mendapatkan edukasi dan juga cerita mistisnya. Oke, gimana tuh cerita pendakiannya? Cukup menarik bukan? Oh ya, bagi kalian yang ingin cerita-ceritanya gue bawain di video ini, kalian bisa kirim ya ke alamat email gue yang udah ada linknya di deskripsi. Sekian dulu cerita Kamisnya Kembara Mistis. Jangan lupa gue ingatin lagi, like, komen, dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video horor selanjutnya. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.